Weekend ini sudah berakhir. Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Inggris akhirnya kembali bergulir sejak 24 November 2024. Kalau kita melihat ya partai-partai yang tersaji dari Serie A terlebih dahulu. Serie A, Verona harus mengakui keunggulan dari Inter Milan ya 5-0 tanpa balas, padahal Inter away, jadi bisa dikatakan ya ini menang telak lah untuk si Inter sendiri. Terus ada derby Milan Juventus berakhir dengan 0-0 di sini ya. Dan secara statistik ya semuanya tidak mendapatkan peluang yang berarti lah ya. Milan hanya 6 shoot, 1 on target, Juve 7 shoot, 2 on targetnya tidak jauh berbeda gitu. Jadi berimbang lah. Laga yang bisa dikatakan memang pantas berkesudahan 0-0. Lalu Parma menghadapi Atalanta 1-3 kemenangan oleh Atalanta. Kembali top skor sementara Retegui mencetak gol dan langsung di awal menit 4 membuat Atalanta unggul cepat dan berakhir dengan kemenangan Atalanta 1-3. Genoa Cagliari 2-2 ya, 2 gol Cagliari penalti, jadi bisa dikatakan lucknya lagi oke lah ya, dan Genoanya lagi apes saja. Fiorentina kembali melakukan kemenangan ya, menang lagi dia dan clean sheet 0-2 menang lawan klub yang dimiliki oleh orang kaya konglomerat di Indonesia ya, Como, menang 0-2. Dan De Gea clean sheet lagi, jadi ini clean sheet kelimanya David De Gea di Serie A. Torino Monza 1-1, lalu di Napoli ada derby melawan Roma, Napoli menang tipis 1-0. Romelu Lukaku menjadi pembeda di gol itu. Aslinya memang Napoli bisa dikatakan unggul ya dari semua aspek, akan tetapi secara peluang nggak oke-oke banget karena dari 14 shoot hanya 2 on target yang jadi dan ya 1 gol. Cuman itu cukup efisien untuk membuat Napoli mendapatkan 3 poin krusial banget ya. Lazio menang 3-0 lawan Bologna. Oke. Terus nanti masih ada di Selasa dini hari Empoli Udinese dan Venezia Lecce. Kalau kita lihat dari peringkat, kemenangan Napoli itu sangat krusial, 3 poin, 1-0 Lukaku krusial yang membuat dia mendapatkan 29 poin dan masih menjadi pemimpin klasemen, diikuti oleh Atalanta 28, Inter 28, Vio 28, Lazio 28. Jadi selisih peringkat 1 sampai 5 itu hanya 1 poin, luar biasa. Juve di peringkat ke-6 itu pun 25, hanya selisih 4 poin dengan peringkat 6. 1 sama 6 ini hanya selisih 4 poin. Yang menarik itu ya Vio kalau menurut saya, dari 1 sampai 6 mungkin Juve 7, Milan, Fiorentina ini dengan kedatangan David De Gea luar biasa ya. Salah satu klub dengan kebobolan tersedikit nomor 3, hanya 10 gol ya, dimana De Gea pun clean sheet 5 kali. Itu jadi catatan yang oke dengan masuknya David De Gea. Sama kembali lagi, kalau saya melihat di sini ujung tombaknya si Vio juga masih oke juga ya. Mosike kembali mencetak gol. Dengan dia mencetak gol pun juga dia masuk jajaran top skor nomor 2 bersama Marcus Thuram dengan 9 gol. Jadi ini 2 pemain yang bisa dikatakan terbuang dari klub sebelumnya ya, Mosekin dan dari Juve, dan Fiorentina yang bisa David De Gea yang sebelumnya menganggur setelah ditendang oleh Erik ten Hag di MU gitu. Oke, kita switch ke Liga Spanyol atau La Liga. Getafe menang 2-0, oke. Valencia menang 4-2. Girona unggul telak 4-1. Atletico Madrid berhasil comeback ya setelah Alaves awal mencetak gol titik penalti lalu dikembalikan 2-1. Di akhir-akhir ya, Griezmann 76 penalti dan Alexander Charlotte ya. Terus ada Las Palmas kalah oleh Mallorca 2-3 dan partai yang cukup berat tersaji, Celta Vigo lawan Barcelona, dan berakhir imbang 2-2. Hasilnya Celta Vigo pun juga menurut saya secara peluang pun lebih oke dibandingkan si Barcelona ya. Celta Vigo expected goalnya pun dia
2,46, Barcelona 1,74. Big change pun banyak, Celta Vigo 5. Cuma dalam catatan ya, Barcelona ini di kartu merah yaitu Casado menit 82 langsung kebobolan. Selisih 4 menit setelah kartu merah langsung cetak gol si Celta Vigo ya. Jadi ini bisa dikatakan hal yang sedikit buruk, kurang oke bisa dikatakan untuk si Barcelona ya. Karena salah satu bintang mereka juga belum bisa comeback lagi setelah cedera, yaitu Lamine Yamal ya. Lamine Yamal masih cedera gitu. Jadi mereka harus imbang di kandangnya Celta Vigo. Terus Osasuna Villarreal juga imbang, Sevilla 1-0 menang lawan Rayo Vallecano. Real Madrid menang 3-0 di kandang Leganes. Ya, Mbappe mencetak gol, Valverde dan Bellingham. Lalu Atletico Club menang tipis 1-0 lawan Real Sociedad. Dengan hasil ini, sementara Barcelona masih nomor 1 tapi selisih 4 poin dengan Madrid, dan Madrid masih menyimpan 1 match lebih sedikit dibandingkan Barca. Kalau Madrid nanti menang, ya sisinya tinggal 1 poin. Peringkat 3 ada Atletico, 4 ada Villarreal, 5 ada Atletico Club, 6 Osasuna, 7 Girona. Nah ini peringkat, menurut saya peringkat 4 ke bawah ini masih sangatlah luas lah ya persaingannya antara Villarreal, Atletico Bilbao, atau Atletico Club, Osasuna, Girona itu masih sengit, bahkan Sociedad bisa aja naik dan lain-lain. Celta Vigo pun ini peringkat ke-11 ya, gitu. Oke, kita switch ke Liga Inggris. Nah ini dimulai partai weekend ini, Leicester lawan Chelsea, comebacknya Enzo Maresca di King Power Stadium, markasnya Leicester, berhasil membawa Chelsea menang. Nicholas Jackson memulai gol, dan ya di akhir ada Enzo sama Leicester juga memperkecil kedudukan lewat penalti Jordan Ayew ya. Ya mutlak penalti itu. Yang mengejutkan lagi, Fulham kalah lawan Wolves 1-4 gitu. Wolves oke-nya lagi adalah 5 on target, 4 gol tuh oke banget ya. Ya Wolves. Lalu Everton Brentford 0-0. Arsenal berhasil menang 0-3 lawan tim kuda hitam biasa Nottingham Forest. Kenapa bisa dikatakan kuda hitam? Karena dia berhasil menahan imbang Chelsea di kandang Chelsea, berhasil mengalahkan Liverpool di Anfield, dan wow, saya berharapnya partai Nottingham lawan si Arsenal itu sedikit lebih seru ya, sedikit memberikan perlawanan untuk Arsenal, tapi nyatanya tidak. Bisa dikatakan ya Arsenal easy win lah ya, 3-0 mereka mengalahkan Nottingham Forest. Bournemouth lawan Brighton, ya Brighton menang 1-2. Ini mutlak Brighton bagus banget mainnya di sini, terlihat fluid banget kombinasi antara nomor 14 mereka ya, Jorginho Rutter ya, 11 match 2 gol 2 assist, bagus, sama si Joe Pedro dan Welbeck. Awal gol dari Joe Pedro yang dari di shoot, lalu ada bola rebound Joe Pedro. Nah itu kombinasi 3 pemain tuh bagus sih. Terus ada Mitoma golnya asistnya jadi Joe Pedro juga oke. Jadi Brighton layak menang. Lalu Aston Villa Palace 2-2, 2 klub yang bisa dikatakan musim lalu oke. Aston Villa dengan Watkins luar biasa, Palace dengan Olise dan Eze, dan Olise itu kan udah cabut ke Bayer ya. Jadi oke partai itu. Cuman musim ini kurang oke mereka. Dan Aston Villa aslinya secara pertandingan menguasai, namun harus kebobolan 2 gol lewat skema counter attack. Skema counter attack 2 skema langsung counter attack dan gol Palace itu. Menurut saya sangatlah klinis lah si Palace ini. Kejutan terjadi di Etihad. Nah, di minggu dini hari City babak belur di kandang sendiri 4-0 lawan Tottenham Hotspur, dan dengan hasil ini 5 kekalahan berturut-turut didapatkan oleh Pep Guardiola. Kekalahan ya, 5 kali berturut-turut, dan sangatlah kerasa sekali tidak ada Rodri di situ ya. Gol keduanya Maddison,
yang membuat Gvardiol salah umpan karena di-pressing terus, lalu diambil Maddison itu pun, terus sama golnya si Pedro Porro itu pun terlihat ya, dia dengan bebas shoot dari di umpan cutback dari Solanke itu pun juga kelihatan banget sosok Rodri itu vital banget. Oke, kalah kelima kalinya berturut-turut 5 match Man City. Oke, lalu di Minggu Southampton lawan Liverpool. Liverpool susah payah 2-3 ya. 2-3. Armstrong menurut saya salah satu pemain yang cukup krusial di Southampton, 1 gol 1 assist, membuat Liverpool harus susah payah ya mengalahkan Southampton ya. Salah gitu. Sekurang-kurangnya dia ya Salah masih jadi pembeda gitu, dan gol penaltinya sangat emosional ya. 2-3 Southampton lawan Liverpool. Nah, di setengah 12 waktu Indonesia Barat, Ipswich melawan MU. Nah, ini laga debut dari Ruben Amorim. Awal langsung menggebrak si MU ini ya, lewat akselerasi luar biasa, kenceng banget sprintnya Ahmad Diallo dari sisi kiri pertahanan dari Ipswich Town, diumpan Rashford, gol. Dah, habis itu tidak ada peluang dari MU. Tidak ada peluang, bahkan Garnacho dan dikatakan pertandingan ini sangatlah ego sekali, banyak poin yang harusnya dia mengumpan tapi masih di-dribble dan diambil, dan tidak pelanggaran memang. Ya, beberapa kali Garnacho, dan di sini terlihat banget pressing dari MU saat nge-press di pertahanan lawan tuh sangatlah nanggung karena jarak pressing di depan dan tengah itu jauh banget, yang membuat ya gampang tereliminasi ya pressing dari MU sejak ini pertahanan Ipswich gitu. Beda cerita dengan si Ipswich Town ini sejak MU build up dari belakang langsung di pressing dan ketat banget, yang memaksa back MU itu melakukan long ball. Nah, masalahnya long ball, MU ini gak punya pemain yang punya holding ball yang oke ya. Kayak Højlund itu tidak dimainkan sejak awal, Rashford nggak bisa gitu. Ya, dia emang speednya kencang aja, Garnacho juga kencang aja, tapi nggak bisa dia yang nahan bola. Nah, mungkin si Amorim melihat itu, dan benar, babak kedua Zirkzee dan Højlund main. Højlund memang bisa kontrol bola. Karena kenapa harus kontrol bola, nggak lewat distribusi lewat tengah, karena tengahnya mati banget MU. Casemiro jelek banget, Eriksen juga iya. Ya, memang bisa dikatakan tengahnya MU sangatlah kewalahan menghadapi pressing ketatnya anak asuh dari McKenna ini ya, Ipswich ini bagus banget. Dan beberapa kali mereka punya peluang yang lebih berbahaya dibandingkan MU di pertandingan kali ini. Dan MU harus berterima kasih kepada Onana, terutama babak pertama, banyak sekali save-nya si Onana itu. Dan akhirnya si Ipswich menyamakan kedudukan di babak pertama lewat shoot jarak jauh luar biasa Hutchinson dari sepakan kaki kiri, memang ya gol ya, luar biasa gitu. Dan ya, saya mengatakan Amorim harus berterima kasih ke Onana karena ya itu tadi, banyak save dan dapat poin. Kalau enggak, harusnya MU kalah dengan performa yang tadi malam ya, gitu. Dan ya karena itu tadi, jarak antar lini masih jauh banget, terutama pressing saat di lini pertahanan lawan, jauh banget. Newcastle West Ham nanti baru main di Selasa dini hari ya. Kalau saya melihat ya kemungkinan Newcastle akan menang sih. Jadi itu melihat performa West Ham yang juga tidak konsisten gitu. Jadi itu. Oke, itu bisa dikatakan secara peringkat dengan kekalahan City dan menangnya Liverpool, selisih mereka gapnya 8. Ini termasuk selisih yang luar biasa jauh sekali ya, Liverpool dan City ya, 8 poin. Lalu nomor 3 ada Chelsea 22 poin, sisa 1 poin dengan City. Arsenal 22 poin, Brighton 22, Tottenham Hotspur 19, Nottingham Forest 19, Aston Villa 19. MU peringkat berapa? Masih peringkat 12 dengan 16 poin. Ini kalau kipernya nggak Onana, dia mungkin udah kebobolan banyak nih. Onana ini MU baru kebobolan 13, ini salah satu klub yang oke lah. Ya lebih oke, City aja 17 loh, Chelsea 14, Brighton 16, jadi oke nih secara kebobolan oke. Newcastle 11, tapi depannya MU ini yang bisa dikatakan cutthroat banget ya. Jadi itu PR besar
sangatlah menanti Amorim nanti seperti apa. Dia akan merubah, mengotak-atik terutama lini serang biar lebih gacor lagi bersama MU. Cuman dengan hal ini start yang kurang oke buat minggu ini, kurang oke lah ya buat dua Manchester, baik itu Manchester United, apalagi untuk sekelas Manchester City sudah mendapatkan 5 kali kekalahan. Nah, ini patut kita melihat ya apakah nanti Pep Guardiola di Januari akan membeli pemain tengah untuk menggantikan peran sentral dari Rodri.